Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitriani, NIM 1054211111819. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disentri basilar. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu definisi, etiologi, patomekanisme penyakit, dan gejala disentri basilar. Definisinya yaitu, disentri basilar merupakan suatu infeksi akut yang mengakibatkan radang pada kolon yang disebabkan kuman genus Shigella yang ditandai gejala diare, adanya lendir dan darah dalam tinja, serta nyeri perut, tenesmus. Etiologinya, disentri basilar disebabkan oleh bakteri genus Shigella. Bakteri ini masuk dalam famili Enterobacteriaceae dan merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang. Selain itu, bakteri ini bersifat anaerob fakultatif yang berarti dapat hidup tanpa atau adanya oksigen. Bakteri ini juga cukup tahan terhadap suasana asam pada lambung, sehingga dapat masuk ke dalam usus. Di dalam usus, bakteri berkembang biak dan menyebar dalam lapisan submukosa. Bakteri ini dapat berpenetrasi ke mukosa karena bakteri secara genetik memiliki invasi plasmidis sehingga menyebabkan kematian sel usus, ulserasi vokal, pengeluapan sel-sel mukosa, lendir disertai darah dalam lumen usus, dan adanya akumulasi sel-sel inflamasi pada lapisan submukosa. Patomekanisme penyakit. Diare terjadi karena adanya gangguan proses absorpsi dan sekresi cairan serta elektrolit di dalam saluran cerna. Pada keadaan normal, usus halus akan mengabsorpsi NH+, Cl-, HCO3-. Timbulnya penurunan dan absorpsi dan penekanan sekresi mengakibatkan cairan berlebihan melebihi kapasitas kolon dalam mengabsorpsi. Mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh faktor mukosa maupun faktor intraluminal saluran cerna. Faktor mukosa dapat berupa perubahan dinamik mukosa, yaitu adanya peningkatan sel turnover dan fungsi usus sebelum matang. Dapat menimbulkan gangguan absorpsi sekresi dalam saluran cerna, penurunan area permukaan mukosa karena atrofi pilus, jajas pada Bruce Bronder, serta pemotongan usus dapat penurunan absorpsi. Selain itu, gangguan pada sistem pencernaan atau transport berupa defisiensi enzim disakaridase dan enterokinase, serta kerusakan pada ion transport juga menimbulkan gangguan absorpsi. Gejala-gejala penyakit. Secara umum, gejala yang terjadi pada disentri basilar adalah diare, adanya lendir dan darah pada feses, nyeri perut, dan tenesmus. Adanya darah dan lendir dalam feses disebabkan karena invasi bakteri Shigella pada dinding usus sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding usus. Selain itu, penyakit dikarakterisasi dengan meningkatnya frekuensi buang air besar, sedikitnya volume feses lembek, terdapatnya darah dan lendir dalam feses, demam, serta rasa nyeri. Feses berlendir karena diare menyebabkan stimulasi maksimal dari adenin silase, cairan yang disekresikan oleh sel kripta, menyebabkan daya serap pada sel filar kewalahan. Oleh karena itu, kelebihan cairan tersebut keluar bersama feses. Feses berdarah karena infeksi bakteri menyebabkan mikrobases pada dinding kolon dan ileum yang menyebabkan nekrosis dari membran mukosa, ulserasi superfisial, dan pendarahan.
Pemeriksaan. Di pemeriksaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu contohnya seperti suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, frekuensi denyut nadi, dan yang kedua yaitu penunjang. Pemeriksaannya yaitu pemeriksaan tinja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.